أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamaah Maghrib rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keluarga atau rumah tangga merupakan tempat atau awal dari pembinaan sebuah masyarakat, sebuah bangsa. Kalau rumah tangga itu baik, maka insya Allah masyarakat itu akan menjadi baik. Karena itu Islam sangat memperhatikan tentang hubungan antara anggota keluarga, suami, istri, anak. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita untuk mencari pasangan, mencari istri dan mencari suami bagi perempuan. Itu adalah yang mengerti tentang agama. Fazfar bizatid din, ya. Tunkahul mar'atu li arba' wali jamaliha wali maliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha. Fazfar bizatid din. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena kecantikannya, karena hasabnya. Fasfar bizatid din, maka pilihlah yang punya agama. Dan masalah keluarga, masalah suami istri itu adalah masalah yang biasa. Masalah keluarga, orang berkeluarga, orang hidup berumah tangga itu memang ada masalah. Jangankan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga banyak masalah dalam keluarganya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang terpenting adalah bagaimana masalah itu diselesaikan dengan baik. Dan Islam ya mengajarkan pada kita, Al-Quran memberikan tuntunan. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatir nusuz, mereka itu akan membangkang, maka yang pertama adalah fa'izuhunna, ajari mereka. Maka kalau ada istri yang durhaka kepada suami, itu bukan salahnya istri pertama kali, itu karena memang salahnya suami. Maka Al-Quran memberikan solusi bahwa kalau itu terjadi, maka yang dilakukan itu adalah fa'izuhunna, maka berikan pengajaran.
Jadi kalau istrinya itu tidak patuh pada suaminya, tidak taat pada suaminya, itu memang ya dia itu harus mengajari, memberitahu suaminya, istrinya memberitahu istrinya diajak ke pengajian, ya istrinya ya dibelikan buku, ya istrinya ya diajari bersama. Jadi bukan langsung menyalahkan istrinya. Maka tugas suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah qawwam itu pemimpin, qawwam itu yang mengajari, pemimpin mengajari, yang membimbing, ya. Dan itu bukan ya qawamah atau kepemimpinan itu ya bukan ya afdaliyah, bukan afdaliyah bagi seorang, ya artinya kemuliaan, bukan di situ kemuliaan. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memang menjadikan qawamah, kepemimpinan itu bagi laki-laki, tapi bukan standar untuk kemuliaan manusia. Orang mulia atau tidak di sisi Allah adalah karena takwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Cuman Allah Subhanahu wa taala ya berikan tugas kepemimpinan itu, qawamah itu kepada suami, karena memang ya menjadi sebuah kelebihan bagi seorang suami, karena dia yang bekerja, yang dia menafkahi, bima faddalallahu bi ba'dakum ba'da, karena Allah memberikan kelebihan itu kepada sebagian kalian terhadap yang sebagian, wa bima anfaqu min amwalihim, karena suami itu yang memberikan nafkah, yang wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Maka kalau terjadi hal yang seperti itu dalam rumah tangga, maka tugas yang pertama kali bagi seorang suami itu adalah untuk mengajari istrinya. Boleh jadi istrinya melakukan yang seperti itu karena memang dia tidak pernah mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang istri, ya, bagaimana kedudukan istri dalam Islam, apa yang harus dia lakukan di rumah tangganya. Karena itu fa'izuhunna, maka harus diberikan ilmu, harus diajari, dinasehati, dan ini adalah tugasnya seorang suami. Maka suami itu wajib mengajari istrinya. Maka kalau di rumah itu ya ada buku dibaca bersama, ada pengajian, ya, suaminya membacakan satu hadis misalnya, kemudian dibaca terjemahannya, atau membaca Al-Quran kemudian dibaca terjemahannya. Ini sebagai bentuk usaha untuk sama-sama memahami ya agama ini, untuk mengetahui hak dan kewajiban di antara anggota keluarga. Kemudian kalau itu memang tidak bisa, fa'izuhunna wahjuruhunna, kemudian baru pisah ranjang. Nah, mengatakan bahwa pisah ranjang itu maksudnya itu menghadapkan punggungnya, ya. Dan itu ya bagi orang yang sensitif itu akan merasa, ya. Kalau dulu biasanya tidur berdua kemudian suaminya menghadapkan punggungnya, itu berarti ada sesuatu. Dan kalau istrinya itu bertanya kenapa, itu kesempatan bagi suaminya untuk menjelaskan kenapa dia melakukan yang seperti itu. Boleh jadi ya ketika itu ada sesuatu yang terjadi yang tidak disukai oleh suaminya, yang dilakukan oleh istrinya, dan ketika istrinya bertanya maka suaminya menjelaskan
dan ketika istrinya minta maaf, ya sudah selesai masalahnya. Kemudian wadribuhunna, kemudian baru dipukul. Tapi dalam masalah pukulan ini itu banyak aturannya. Sekarang banyak KDRT, banyak suami mukul istri sampai berdarah, sampai ke rumah sakit, sampai patah. Itu bukan tafsiran dari Al-Quran, bukan pukulan yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Pukulan itu ya pukulan bukan untuk menyakiti. Maka aturan memukul itu tidak boleh memukul wajah, tidak boleh memukul wajah, tidak boleh memukul yang menyebabkan berbekas, tidak boleh menyebabkan ada ya berdarah. Jadi memang benar-benar memukul itu bukan karena emosi, tapi hanya untuk sebagai peringatan, bukan balas dendam. Maka wadribuhunna, pukullah mereka. Itu ya aturan-aturan dalam Islam. Itu bukan seperti orang yang memukuli lawannya. Maka itu tidak boleh, dan tidak boleh memukul dengan memakai alat, sapu atau apa, kayu. Ya, kalau pukul dengan tangan. Ya. Tapi syaratnya tadi, jangan menyebabkan ada bekas, jangan berdarah, patah, lain sebagainya, dan tidak boleh memukul wajah. Dan sifat memukul itu bukan sifat yang terpuji. Ya. Rasulullah SAW sepanjang umur beliau tidak pernah memukul perempuan, tidak pernah memukul, jangan perempuan, pembantunya saja tidak pernah dipukul oleh Rasulullah SAW. Ya. Ya. Bahkan ya, sikap suka memukul, ringan tangan, istilah ringan tangan itu adalah sifat yang tercela bagi seorang laki-laki. Ringan tangan kepada istrinya, ya, mudah, sebentar dipukul, maka itu sesuatu yang dilarang. Ketika seorang wanita minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya dilamar oleh orang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka yang satu itu adalah tidak punya miskin, yang satu ini miskin. Kemudian yang kedua ini orangnya suka mukul. Maka Rasulullah memberikan solusi, nikahilah si fulan. Ada sahabat yang lain. Artinya apa? Artinya ketika kita diminta pendapat oleh orang bagaimana tentang orang ini, kita juga harus jujur, ya, jujur. Ada orang menikah, maka dia mengatakan apa adanya, bagaimana sifat atau sikap dari orang tersebut, supaya perempuan ini yang akan menikah itu tidak tertipu. Ya, kadang-kadang penampilannya kaya, pakai motor, pakai mobil, ternyata ya ganti-ganti mobil terus, ternyata rentalan semua, tidak ada yang punyanya dia, dibawa ke rumahnya, ternyata rumah kontrakan. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, maka yang kedua itu adalah orang yang tidak pernah meletakkan tongkat. Artinya kiasan, ini orang yang suka memukul, laki-laki yang suka memukul. Maka Rasulullah menyarankan jangan. Yang pertama, jangan kamu nikah itu orangnya ya miskin,
tidak punya harta. Karena memang orang menikah juga harus, ya dia kalau dia ada pilihan lain yang lebih bagus, kenapa tidak? Kalau sama-sama baiknya yang satu lebih mapan dibanding yang lain, tentu orang akan memilih yang lebih mapan dibanding yang biasa-biasa. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW, yang pertama pelajaran pentingnya adalah bahwa Nabi itu memberikan keterangan. Kalau kita ditanya, kalau orang akan menikahi seseorang, kalau kita tahu, ya kita beritahu apa adanya, dan itu bukan ghibah. Ya, orang ini begini sikapnya seperti ini, itu tidak masalah. Maka kalau ketiga cara ini tidak selesai, ya sudah diajari, sudah diberikan peringatan, sudah pisah ranjang, kemudian ya sudah dipukul dengan syarat pukul tadi, ya, pukulan yang tidak menyakitkan, ya, pukulan yang tidak menimbulkan bekas, tidak mematahkan tulang, ya, dan tidak boleh memukul wajah. Jadi tujuannya bukan untuk balas dendam, untuk menyakiti, tapi adalah untuk mengajari, pengajaran. Kalau memang itu juga tidak bisa, maka barulah cara terakhir, yaitu at-talaq, ya. Akhirud dawa al-kai, kata orang Arab. Obat yang paling akhir itu, obat penyakit terakhir itu adalah al-kai. Kai itu besi panas, ya, besi kemudian dipanasi, kemudian ditusukkan kepada di mana daerah yang sakit. Itu akhirud dawa, ya, akhir obat penyakit itu adalah ditusuk dengan besi panas. Tapi Rasulullah SAW tidak menyuruh orang untuk berobat dengan yang model seperti itu, ya. Rasulullah menyuruh orang berobat dengan bekam, dengan minum madu. Maka ya at-talaq, tolak itu adalah sesuatu yang, ya itu adalah jalan terakhir kalau memang ya tidak bisa lagi dihindari. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, ya berusaha untuk diperbaiki. Jangan ketika ada masalah langsung kepikiran cerai, ya, tolak sudah. Ada masalah, tolak. Ada masalah, tolak. Tidak boleh seperti itu, ya. Makanya laki-laki itu diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentolak istrinya, karena memang laki-laki biasanya lebih bisa menahan emosinya dibanding perempuan. Kalau tolak itu diberikan kepada perempuan, ya mungkin habis nikah sudah ditolak suaminya langsung, ya. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah ya perkumpulan di antara dua orang yang berbeda. Laki-laki dengan perempuan, sifatnya beda, seleranya beda, semuanya beda. Dan ketika itu disatukan, tentu ya butuh penyesuaian. Nah, orang dalam tahap penyesuaian itu kadang-kadang orang tidak bisa. Maka dikatakan bahwa tolak itu biasanya paling banyak itu di tahun pertama. Di tahun pertama pernikahan paling banyak orang mentolak, ya, atau cerai di tahun pertama. Kenapa? Karena tidak ketemu titik persamaannya, titik kesesuaiannya. Di tahun kedua itu semakin berkurang, karena orang itu semakin memahami. Di tahun ketiga itu semakin kurang lagi, ya. Di tahun berikutnya itu semakin sedikit, ya. Maka dalam masalah tolak ini, setan juga berusaha semaksimal mungkin supaya manusia itu atau kehidupan rumah tangga itu berakhir dengan perceraian. Itu memang usahanya setan untuk menceraikan antara suami dan istri. Yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, ya, setan itu berusaha untuk memisahkan antara suami dengan istrinya.
Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hadis sahih, itu setan itu apa, secara berkala, secara waktu ada perkumpulan ya, ada muktamarnya mungkin tuh, perkumpulan setan itu dikumpulkan oleh kepalanya, oleh pimpinannya, maka tanya sama yang lain, kamu ngapain, kamu ngapain, kamu ngapain. Lalu mereka mengatakan, saya sudah begini, saya sudah begini. Maka setan itu mengatakan, itu belum ada apa-apanya, kamu ini tidak berhasil ya. Kamu ngapain? Saya begini. Tidak ada, bukan wah prestasi, bukan prestasi yang luar biasa. Tapi ketika ada setan yang melaporkan bahwa ya, kemudian dia mengatakan, taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Ada setan yang melaporkan kepada pimpinannya bahwa saya meninggalkan dia, tidak meninggalkan dia kecuali dia itu telah menceraikan istrinya, ya, bercerai antara suami dan istri. Maka setan itu mengatakan, ya sini, ini yang hebat ya, ini yang berhasil. Jadi keberhasilan yang luar biasa bagi setan menggoda manusia adalah ketika suami itu menceraikan istrinya. Hadis riwayat Muslim. Maka ya suami istri dua-duanya harus saling menjaga supaya rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang utuh. Di antaranya adalah ya, dengan mengatakan perkataan yang baik, dengan panggilan yang baik. Kalau dulu awal-awal menikah, Masya Allah ya, sayang, adek, panggilannya mesra, luar biasa ya. Dapat anak satu sudah berubah ya. Dapat anak satu ya, dapat anak dua apalagi, di tahun berikutnya tidak ada lagi panggilan-panggilan dulu yang mesra, panggilan-panggilan yang baik, tidak ada lagi. Ketika anak sudah lahir, itu yang ditanya, kalau nelpon siapa? Ditanya langsung anaknya, gimana kabarnya anaknya. Ibunya tidak ditanya lagi ya. Saya karena sudah lupa, padahal ya siapa ya, ibunya juga pengen diperhatikan, dapat perhatian dari suaminya. Nah, ini hal-hal kecil ya, dalam rumah tangga itu yang perlu diperhatikan ya. Perkataan yang baik ya, masuk pulang ke rumah dengan senyuman ya, salam ya, itu butuh perhatian ya. Istri itu butuh perhatian, sebagaimana suami juga ingin ya mendapatkan ya kata-kata yang baik dari istrinya, sama-sama. Jadi ya intinya adalah bagaimana ya suami istri ini dia itu berusaha untuk meneladani ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang suami itu mau menang sendiri, apa saja dia yang memutuskan sendiri tanpa musyawarah sama istrinya. Dikira istrinya itu siapa? Dikira istrinya itu pembantu dia ya. Ya ajaklah istrinya ya, kalau mau beli peralatan rumah tangga, mau beli apa, rumah segalanya ya, itu musyawarah dengan istrinya. Dan itu bukan aib ya. Justru orang itu bermusyawarah dengan istrinya, walaupun nanti keputusan terakhir adalah di tangan suami ya. Tapi ya mintalah pendapat dari istri. Mau beli mobil, mau beli rumah, mau beli peralatan rumah tangga ya, minta pendapat istri. Boleh jadi pendapat istri itu lebih bagus dibanding pendapat kita, pendapat
para suami. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dicatat dalam sejarah itu Rasulullah mengalami sebuah ya, beliau peristiwa besar di dalam sejarah, justru yang memecahkannya adalah perempuan, istri beliau. Rasulullah sudah tidak punya solusi lagi, tidak punya jalan keluar, bingung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian Hudaibiyah, dari Madinah ke Mekah, Rasulullah itu ingin umrah, ingin umrah. Kemudian orang-orang Mekah tidak mau. Sampai di Hudaibiyah, Hudaibiyah itu 20 kilo dari Mekah. Bayangkan, dari Madinah sudah jalan kaki, ini 20 kilo dari Mekah sudah mau masuk ke pintu gerbangnya Mekah lagi. Itu perasaan, itu sudah perasaan mungkin ya sudah di Mekah. Tiba-tiba mereka dilarang oleh orang-orang kafir untuk masuk ke Mekah, tidak boleh umrah, tidak boleh tawaf. Padahal sahabat sudah membawa hewan korban, sudah membawa ya al-hadiyu, persiapan untuk korban di Mekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai perjanjian itu, maka Nabi mengatakan, silahkan kalian untuk tahallul. Disuruh tahallul oleh Nabi karena tidak boleh ke Mekah. Sudah, kalian tahallul, cukur rambut, sembelih hewan korban. Cukur rambut, sembelih hewan korban. Maka Rasulullah SAW perintahkan kepada para sahabat, tidak satupun sahabat yang mau melakukannya. Bayangkan, bingung Nabi. Ya, berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang mereka orang-orang mulia itu disuruh untuk tahallul oleh Nabi, tidak mau. Kenapa? Karena perasaan mereka itu, mereka sudah mau masuk ke Mekah, jadi perasaannya itu masih ya mau ke Mekah, padahal ini perjanjian sudah tidak boleh lagi ke Mekah. Nabi perintahkan sahabat untuk tahallul, sahabat tidak mau, satu pun tidak mau. Nabi dengan muka marah, Nabi masuk ke tendanya bertemu dengan istri beliau, dan ketika Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Nabi mengatakan, halakan nas, celaka manusia, celaka manusia. Kenapa? Karena tidak mematuhi perintahnya Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Ummu Salamah? Wahai Rasulullah, panggil tukang cukurmu, kemudian sembelih hewan korbanmu. Jadi sahabat itu diperintahkan tidak mau. Bukan mereka tidak mau, tapi mereka, perasaan mereka itu sudah mau masuk ke Mekah lagi. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari tendanya, kemudian Nabi cukur, panggil tukang cukurnya, Nabi cukur rambutnya, kemudian beliau sembelih hewan korbannya. Barulah sahabat sadar, ternyata Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bertahallul, cukur rambut dan sembelih hewan korban. Itu pendapat siapa? Pendapatnya istri beliau. Bayangkan, kalaulah Ummu Salamah tidak mengeluarkan pendapat itu, gimana tindakan Rasulullah SAW? Pasti sahabat ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena maksiat kepada Rasul, tidak mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu minta bermusyawarah dengan istri, bermusyawarah dengan keluarga, tapi nanti keputusan tetap di tangan pemimpin keluarga, tetap dengan suami.
Nah, kalau boleh keputusan istri itu lebih baik, kenapa tidak kita ambil keputusan itu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita berkumpul di dunia, kemudian Allah sampaikan kita nanti di akhirat bersama, dikumpulkan bersama keluarganya, bersama istrinya, bersama anak cucunya, semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.